Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi man ismuhul mahbub wa wajhul matlub. Fa anta Allahu ghalibun ghairu maghlub. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha az-zu'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para guru-guru kita yang hadir di majlis yang hari ini insya-Allah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya wabil khusus sahibul majlis, khadimul majlis, Al-Habib Hamid bin Abi Bakar Al-Hamid, nafa'ana Allah bih wa bi'ulumi fi dar dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberikan afiat, diberikan daripada hal-hal yang menjadikan, yang bisa menyebabkan kelancaran dakwah beliau insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan juga guru-guru yang lain, di antaranya adalah kakak beliau Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Hamid, dan juga Al-Habib Husain bin Uthman Al-Hamid, Al-Habib Rais bin Muhammad Al-Hamid, dan juga Al-Ustaz Abdul Hadi, dan seluruh daripada masyayikh, guru-guru kita yang hari ini dikatakan para ulama an-nazar al-alim afdal min ibadati sanah. Melihat wajah orang alim dengan dua syarat, bil-ta'zim wal mahabbah, dengan cinta, memandangnya dengan ta'zim dan cinta, itu lebih afdal daripada ibadah 1 tahun. Itu lebih afdal daripada seibadah 1 tahun, memandang wajah orang alim. Gimana di dunia? Di dunia itu orang alim didatangi, di akhirat di kubur mereka pun orang-orang alim didatangi. Sebab apa? Al-alim fil kuburi hayyun. Orang-orang alim, orang-orang soleh, mereka di dalam kuburnya mereka hidup. Sedangkan kalau ada orang yang jahil, yang bodoh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini, al-jahil fi hayatihi kal mayyit, belum mati sudah kayak mayat. Gimana matinya? Fana'udzubillah min dzalik. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas majlis yang istimewa ini, yang mubarakah ini, di majlis Darul Mustafa. Bagaimana kita hidup dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, Jumat ke Jumat, untuk hadir di majlis ini, untuk dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seseorang datang ke majlis semacam ini, tidak lain dan tidak bukan yang membawa dia adalah hatinya dia, adalah cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini majlis bagi orang-orang perindu Nabi Muhammad. Ini majlis kepada sesiapa yang mencintai Nabi Muhammad. Ini majlis kepada sesiapa yang kupingnya, yang hatinya, badannya, zahirnya, batinnya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau orang bertanya, ini kan kita dengar rame Rabiul Awal, masuk bulan Maulid, bulan Nabi Muhammad. Orang mengatakan selamat memasuki bulan Rabiul Awal. Ya, benar, sangat luar biasa. Tetapi ada juga orang-orang yang suka nyinyir. Ada orang-orang yang ini maulid bid'ah, ini dhalalah, ini begini, ini begitu, ya. Fana'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang itu cinta kepada Nabi Muhammad tidak membutuhkan dalil yang sahih, tetapi membutuhkan hati yang sahih, hati yang benar. Maka para sahabat radhiyallahu anhum warḍahum, kalau ada orang bertanya, kenapa sahabat tidak membuat maulid? Para sahabat duduk dengan Nabi Muhammad, tiap hari dengan Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad. Lalu kita sekarang ini, kita jauh daripada Nabi Muhammad. Kita tidak pernah melihat wajah Nabi Muhammad. Tapi bagi sesiapa yang mencintai Nabi Muhammad, merindu Nabi Muhammad, tergila-gila dengan Nabi Muhammad, demi Allah, dia tidak akan pernah mengharamkan dirinya dari satu tempat yang di situ disebut nama Nabi Muhammad. Dia tidak akan melarang dirinya. Dia tidak akan mengatakan, kaki, jangan datang ke tempat itu. Tapi kaki datang sebab tempat itu disebutkan nama Nabi Muhammad.
disebutkan nama kekasih Allah, disebutkan nama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang ketika dia rindu, apa yang dia ingin tahu? Apa yang dia ingin lakukan? Dia ingin mendengar kabar seseorang yang dirindukannya. Ketika ada kabar seseorang yang dirindukannya di sini dan di situ, dia akan nyusul, dia akan hadir di situ. Begitu juga seseorang ketika dia rindu akan Nabi Muhammad. Begitu juga kalau seseorang dia akan cinta, dia cinta kepada Nabi Muhammad, dia rindu kepada Nabi Muhammad, di mana tempat disebutkan nama Nabi Muhammad, dia pasti ada di situ, dia hadir di situ. Maka jadikan kita punya niat semua yang hadir di majelis ini, baik laki-laki ataupun perempuan, kita punya niat. Niat untuk apa? Untuk menghidupkan bulan Maulid ini sebagaimana orang-orang saleh sebelum kita, para aulia, para salihin di dalam menghidupkan bulan-bulan Maulid, bulan kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillah, katakan dengan keutamaan yang Allah berikan kepada Allah, wa bi fadlillah wa bi rahmatihi, dengan rahmat yang Allah berikan kepada engkau, falyafrahu, maka bergembiralah. Bergembira kenapa? Bergembira dengan datangnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua senang dengan datangnya Nabi Muhammad. Ada enggak orang yang tidak suka dengan datangnya Nabi Muhammad? Ada enggak? Ada. Siapa mereka? Hanya dua jenis manusia, iblis dan syaitan. Hanya itu. Ketika ada yang enggak suka dengan Nabi Muhammad, berarti dia salah satu dari dua itu. Berarti dia salah satu daripada dua itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, salatan yattasillu biha ruhul musalli alaihi bih, salawat yang tadi kita baca, Maulid Ad-Diya'ul Lami yang dikarang oleh guru kami Sidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, ini semua salawat dan syair gubahan beliau adalah hal yang untuk menyambungkan roh kita dengan rohnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Nabi Muhammad? Siapa yang tidak rindu dengan Nabi Muhammad? Siapa yang tidak cinta dengan Habibuna Muhammad ibn Abdullah? Sekali waktu Nabi Muhammad bersama para sahabat, pembesar sahabat berjalan, mereka masuk ke perkampungan kaum Ansar. Di situ ada peternakan kambing, ada kambing yang banyak sekali. Ketika Sayyiduna Muhammad masuk ke perkampungan tersebut, ke tempat tersebut, ribuan kambing, ratusan kambing mendekati Nabi Muhammad, bahkan sebagian bersujud mencium kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah yang melihat akan hal ini mengatakan, "Hai Sayyidina Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kambing saja bersujud kepada engkau." Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Kami ini wahai Nabi Muhammad yang lebih berhak untuk sujud kepada engkau wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata Nabi Muhammad, "Tidak wahai sahabatku, tidak Abu Bakar, tidak wahai sahabatku Sayyidina Abu Bakar, andaikan aku membolehkan manusia bersujud kepada manusia, maka niscaya aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya, lambang ketaatan dia kepada suaminya, bukan asal sujud kepada manusia yang lainnya." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, semua kenal Nabi Muhammad. Sekali waktu Nabi Muhammad duduk di majlisnya bersama para sahabat radhiyallahu anhum warḍahum ajma'in, sebagaimana diriwayatkan Ghadhi'iyat, itu ada satu pohon bergerak keluar daripada akarnya. Ini pohon mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan bertawaf kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bingung, bertanya kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Sahabatku, ketahuilah, ini pohon tadi dia minta kepada Allah, dia meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia bisa berkeliling melihat aku dan memberi salam kepadaku." Kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat, pohon ingin dekat kepada Nabi Muhammad. Pohon ingin dekat kepada Nabi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali mengatakan dalam maulidnya, taslimul hajar wa ta'atus syajar wa insyiqaqul qamar. Ini sifatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika berjalan di mana saja itu batu memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atus syajar, itu pohon-pohon semua taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa insyiqaqul qamar, ya, wa insyiqaqul qamar, dan tangannya Nabi Muhammad yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala ketika doa bulan pun terpecah menjadi dua, dan itu bukan khayalan belaka. Itu adalah mukjizat Nabi Muhammad dan tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Qamar. Iqtarabas sa'atu wa insyaqqal qamar. Yaraw ayatan yu'radu wa yaqulu sihrun mustamir. Ketika itu Abu Jahal bilang, Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Tahu? Ada Abu Jahal di sini enggak? Ada buah-buah yang lain banyak. Abu Jahal datang kepada Nabi Muhammad. Muhammad, in kunta nabiyan fasyuk hadzal qamar firqatain. Kalau kau benar nabi, ayo pecahkan bulan ini di malam bulan purnama yang elok, yang indah. In kunta nabiyan fasyuk hadzal qamar firqatain. Kalau benar engkau nabi, ayo pecahkan bulan. Kata Nabi kepada Abu Jahal, Abu Jahal, in fa'altu tu'minu, kalau saya buat dan bulan itu pecah, mau beriman enggak engkau? Abu Jahal bilang, buat dulu deh. In fa'altu tu'minu, kalau aku buat, mau enggak kamu beriman? Buat dulu, bisa enggak engkau, kata Abu Jahal. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, yang kita ma'ruf sahibul doa, kalau beliau angkat tangan tidak ada doanya yang tidak dikabulkan oleh Allah. Cucu Nabi Muhammad. Andaikan kalau ada cucu Nabi Muhammad yang model seperti ini, yang belum jauh dari kita, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, lalu bagaimana kakeknya Nabi Muhammad? Lalu bagaimana ketika Nabi Muhammad yang mengangkat tangan dan meminta kepada Allah? Lalu bagaimana ketika Nabi Muhammad yang meminta? Maka seketika bulan itu terpecah menjadi dua, satu di Jabal Gaigaan, satu di Jabal Kubais. Dan ketika itu Abu Jahal dan kawan-kawan melihat akan mukjizat itu, wa yaqulu sihrun mustamir. Muhammad, engkau penyihir, kata daripada Abu Jahal dan kawan-kawannya. Dia tidak mau beriman. Maka ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya batu, bukan hanya pohon, manusia, bahkan para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in, itu bahkan ketika di dalam peperangan yang mereka sebut namanya adalah Nabi Muhammad. Ini berhadapan dengan mati di depan, yang disebutkan nama Nabi Muhammad. Ini berhadapan dengan mati. Ada satu sahabat namanya Qatadah bin Nu'man. Kalau bahasa orang Ambon bilang dipotong, ditepas di atas kening bagian kanan dan matanya jatuh ke bawah, tergantung di pipinya. Ketika sahabat Qatadah bin Nu'man dengan keadaan matanya terjatuh dan dia memegang, tidak ada kalimat yang keluar daripada lisannya dengan penuh darah itu kecuali ya Rasulullah, aini, aini, aini. Dia cari, mana Rasulullah? Mataku ya Rasul, mataku ya Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Didapati sampai di hadapan itu, dibawa kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, mataku. Tahu apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau ambil matanya yang terjatuh itu, beliau dengan tangannya Nabi Muhammad yang mulia, demi Allah tidak ada tangan yang mulia di atas dunia dari awal dunia sampai akhir dunia kecuali tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan itu yang sudah bersujud di arsy Allah, tangan itu yang sudah sampai kepada Sidratul Muntaha, tangan itu yang memegang mata tersebut lalu memasukkan mata itu kembali ke dalam tempat matanya Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anha wa ardhah. Dan sampai di umur tuanya Qatadah bin Nu'man sampai bersumpah, wallahi, demi Allah, mataku yang sembuh dengan tangannya Nabi Muhammad sampai matiku itu yang lebih terang daripada mata yang tidak terkena apa-apa, kata Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu wa ardhah.
Ini Qatadah bin Nu'man, ini para sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di dalam peperangan tersebut Rasulullah bertanya, di mana Ali bin Abi Thalib? Ali sedang sakit wahai Nabi Muhammad, dia terkena penyakit ramat, penyakit mata. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panggil dia. Begitu sampai di hadapan Nabi Muhammad meniup mata daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika ditiup, selepas itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, demi Allah, sampai akhirku, sampai tuaku, mataku tidak pernah sakit mata selamanya, sebab tiupannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad bin Abdullah. Ini seseorang yang kita tahu beliau amat luar biasa. Bahkan semua kenal kepada Nabi Muhammad. Maka rugi, sungguh rugi kalau ada umat Nabi Muhammad yang tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenal Nabi Muhammad di atas dunia, dekati beliau, cintai beliau, ikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik laki-laki ataupun perempuan, ikuti putri-putri Nabi Muhammad, ikuti istri Nabi Muhammad, cintai mereka, teladani mereka sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum wa radhahum ajma'in. Sampai itu dulu ada suatu sahabat juga namanya Safina maula Rasulillah. Ini Safina diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali waktu bawa surat ini, disuruh perintah membawa suratnya Nabi Muhammad. Ketika dia berlayar karena lewat laut, kapalnya karam, tenggelam, hancur, dia berni di lautan sampai ke ujung, sampai ke bibir pantai. Begitu sampai ke bibir pantai tersebut, berdiri Safina maula Rasulillah, berjalan, dan dia nggak tahu, dia terdampar di tempat. Begitu dia sampai berjalan beberapa waktu, ada seekor singa menghadang dia. Singa menghadang dia. Kalau kita di posisi itu ada singa, bagaimana? Lari kita. Ini maula Rasulullah, dia tahu, kami tahu, tidak ada satu makhluk pun kecuali kenal Nabi Muhammad. Maka itu Safina maula Rasulullah mengatakan kepada singa tadi, berbicara dengan singa tadi, mengatakan singa, singa, assalamualaikum ya Abul Harith, salam atasmu hai singa. Singa, saya ini ana Safina maula Rasulullah, saya khadimnya Nabi Muhammad, saya Safina, sahabat Nabi Muhammad, saya terdampar, saya disuruh Nabi Muhammad, maka tunjukkan saya perkampungan agar saya selamat wahai singa. Itu singa mendekati kepada Safina maula Rasulullah, dengan bahunya dia menggerakkan, menyentuh daripada kaki daripada Safina, seakan-akan dia mengatakan, Safina, kalau kamu mau tahu kampung, ayo ikut aku, sambil dia mengaum, ini ikut aku, begitu. Itu sampai berjalan, Safina mengikuti asap, mengikuti singa tersebut sampai perkampungan, lalu ditunjukkan dia mengaum lagi, seakan-akan dia menunjukkan itu perkampungan yang engkau cari wahai Safina. Dan singa tersebut menyentuh daripada bagian kaki daripada Safina, lalu dia pun pergi, seolah-olah memberikan mengizinkan dirinya untuk pergi meninggalkan Safina maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini singa kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu adakah umat Nabi Muhammad yang tidak kenal Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu obat. Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang amat luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad merindukan umatnya sebelum umatnya merindukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada susah, ada apapun, ketahuilah ada Nabi Muhammad. Jangan cari orang lain untuk solusi masalah kita. Nabi Muhammad adalah solusi terbaik di dalam masalah, bukan ada orang lain. Ada kisah yang ma'ruf, ada peristiwa yang dikenal. Ada satu orang yang teramat susah, utangnya terlalu banyak. Sudah utang terlalu banyak, dia mau mengutang lagi dari satu orang untuk mengganti utang tersebut, untuk membayar utang yang lama. Lalu dia datang kepada orang tersebut, seorang niaga, dia bilang, boleh aku pinjam 500 dinar, zaman itu dinar. Boleh aku pinjam 500 dinar? Ya, kapan engkau mau mengganti? Insya Allah aku akan, misalkan 1 bulan aku akan mengganti daripada duit tersebut. Betul ya? Betul. Diberikan 500 dinar, dia membayar utang yang lama. Begitu sampai deadline waktunya untuk membayar utang terhadap seseorang yang dia pinjam tadi, dia tidak bisa membayar tersebut. Didatangi, ditagih sama itu orang, mana janjimu bayar? Dia bilang, ma'indi syai', saya nggak ada duit sekarang, tunggu, nggak bisa.
Dia bilang begitu sekali dua kali, sampai orang ini yang punya harta dia lapor ke qadhi, hakim. Zaman dulu ada hakim, kalau zaman sekarang polisi. Hakim, qadhi, ini orang pinjam duit saya, belum, sudah dijanjikan sekian, tidak dikembalikan sama sekali. Lalu hakim mengatakan, kalau begitu tangkap dia. Tangkap, karena dia sudah menyalahi daripada dunia. Ditangkap itu orang. Ketika ditangkap dia bilang kepada qadhi, kepada hakim, hakim, boleh lepaskan saya 1 hari, saya izin. Jangan tangkap aku sekarang, besok saja. Besok aku datang. Kenapa? Aku ini belum pulang kasih tahu istriku. Aku harus pulang kasih tahu istri dan anak-anakku bahwa aku akan ditangkap oleh engkau. Maka izinkan aku sehari saja, aku pulang, besok aku datang kembali dan silakan tangkap aku, penjarakan aku, katanya. Dia bilang begitu. Hakim dan orang yang bermasalah ini mengatakan, emang kalau kau pergi kau balik? Kau balik? Ya, saya balik. Apa jaminannya? Engkau akan kembali. Apa jaminannya? Engkau akan kembali besok. Saya hanya meminta izin agar saya kasih tahu istri saya akan ditangkap atau saya bawa dia kemana-kemana atau ke tempat orang tuanya, lalu besok aku akan kembali. Iya, apa jaminanmu engkau akan kembali besok? Maka itu orang mengatakan, jaminanku Rasulullah, jaminanku adalah Nabi Muhammad. Demi Allah, kalau saya tidak kembali, maka saya bukan umat Nabi Muhammad. Dia bilang, kalau saya tidak kembali, maka saya bukan umat Nabi Muhammad. Itu qadhi tahu tentang Nabi Muhammad, kebesaran nama Nabi Muhammad. Dia menjadikan Nabi Muhammad sebagai jaminan dia. Maka itu orang qadhi mengatakan, ya sudahlah, bolehlah. Ingat ya, besok kembali. Jaminanmu Nabi Muhammad. Dan dia pun kembali kepada orang tuanya, ke istrinya. Begitu sampai ke rumah istrinya, dia katakan, saya tidak hutang. Dia istrinya juga tahu ada masalah hutang. Saya tidak bayar, saya tidak bisa sanggup bayar, saya ditangkap. Tapi hari ini saya dilepas. Hari ini saya dilepas. Istrinya bertanya, kenapa dilepas? Karena aku memiliki jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminanku Nabi Muhammad. Saya meminta dia agar besok aku akan kembali. Dia meminta jaminan dan yang menjaminku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu istri yang salihah, istri itu mengatakan, kalau Nabi Muhammad yang menjamin engkau dan engkau bisa bersamaku sekarang, ayo kita berdua salat dan duduk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Akhirnya kedua ini orang, suami istri, bersolawat, habis salat bersolawat sampai mereka tertidur. Tengah-tengah tertidur, si suami yang punya hutang banyak ini bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu semua riwayat, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan, kata Nabi Muhammad. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, kata Nabi Muhammad, maka dia sesungguhnya telah melihat aku, benar-benar aku, kata Nabi Muhammad. Maka dia bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ajarkan kepada itu orang yang punya hutang, besok engkau datang ke gubernur, engkau datang ke wali, engkau datang ke gubernur, bilang Nabi Muhammad kirim salam kepada gubernur, suruh gubernur itu bayar utangmu. Suruh gubernur itu bayar utangmu. Dia bilang, wahai Nabi, apa saya bisa dipercaya ketika saya mengatakan begitu kepada gubernur itu? Bilang, kalau dia bertanya mana buktinya, katakan dia ada 2 bukti. Apa buktinya wahai Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad dalam mimpi tersebut berbicara kepada dia, mengatakan mimpinya, katakan kepada gubernur itu bahwa dia setiap malam selalu salawat kepadaku 1000 kali. Ini gubernur yang baik, gubernur yang saleh ini begini, tiap malam salawat. Kalau gubernur yang sekarang enggak. Gubernur sekarang tiap malam pesta, tiap malam nyanyi. Ini gubernur sekarang, tiap malam nongkrong. Nah, ini gubernur sekarang. Gubernur dulu begitu siang kerja, malamnya ibadah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti pertama, dia salawat kepada aku 1000 kali, kata Nabi Muhammad. Yang kedua, wahai Nabi Muhammad, dia bertanya, sekali waktu tadi malam dia salawat 1000 kali itu, dia salah menghitung. Dia pikir belum cukup, tapi katakan kepada dia telah capai 1000 salawat setiap malamnya. Dan malam terakhir itu benar 1000 telah mencapai 1000.
Dia terkejut daripada bangunnya, terbangun daripada tidurnya, dan akhirnya besoknya dia datang kepada gubernur tersebut. Assalamualaikum ya gubernur. Ya, waalaikumsalam. Nabi Muhammad memberikan salam kepada engkau. Kalau gubernur sekarang, wali kota kita datang bilang begitu bagaimana? Dia panggil Satpol PP, tangkap, masuk ke RSJ. Satpol PP, Satpol, sudah gak terkenal lagi Satpol di sini ya. Saya Satpol. Kalau zaman sekarang pergi juga gubernur, suruh bayar utang saya. Oh gila ini orang sudah. Mana buktinya kata gubernurnya? Kalau Nabi Muhammad benar-benar memberikan salam kepada aku dan menyuruh aku membayar utangmu. Buktinya dua, kata Nabi Muhammad kepada aku tadi malam di dalam mimpi. Orang itu mengatakan kepada Qadhi itu, kepada sultan itu, kepada gubernur itu. Bukti yang pertama, kata Nabi Muhammad, engkau setiap malam di dalam kamarmu bersalawat 1000 kali kepada Nabi Muhammad. Dia kaget, betul. Lalu bukti yang kedua, malam terakhir tadi malam engkau tertidur, engkau bingung antara sudah sampai 1000 atau belum. Maka kata Nabi Muhammad, telah cukup 1000, telah sampai kepada 1000, jangan engkau bingung. Kata itu orang, dia terkejut, dia bilang sadaqta, betul, betul, betul. Lalu apa yang dilakukan itu Qadhi, itu gubernur, mengambil 500 dinar daripada Baitul Mal, berikan kepada dia, ini bayar utangmu. Lalu gubernur itu bilang tunggu sebentar, ambil dari Baitul Mal, dari uang negara. Tunggu sebentar, masuk lagi, keluar lagi, bawa 2500 dirham. Ini hadiahku kepada engkau, sebab karena engkau, sebab engkau, gara-gara engkau Nabi Muhammad memberikan salam kepadaku. Gara-gara engkau, aku berikan 2500 dirham. Sekarang pergi bayar utangmu. Engkau pergi ke hakim dulu, lapor dirimu, sebab engkau mau ditahan kemarin dan engkau harus kembali. Akhirnya dia berjalan. Dia keluar dari sultan itu, dari gubernur itu, bawa 3000 dirham. 500 mau dia bayar. Dia utang pertama 500. Dia mau bayar. Begitu dia ketok pintu hakim Qadhi, assalamualaikum, itu Qadhi langsung memeluk dia. Qadhi langsung memeluk dia. Wahai seseorang yang sedang kutunggu-tunggu, kenapa? Saya sudah melapor, ayo tahan saya sekarang. Dia bilang gak jadi tahan. Kenapa? Ini 500 dinar juga buat engkau. 500 dinar juga buat engkau. Kenapa? Apa sebabnya? Gara-gara engkau bibarakatika, dengan sebabmu tadi malam aku mimpi Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad tentang aku, kata itu orang? Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan kepadaku, hakim, Qadhi, kalau engkau bayar utang itu orang, maka aku selamatkan engkau di yaumil qiyamah. Maka hari ini aku bayar dan aku ingin selamat di yaumil qiyamah. Ini ambil 500 dinar, pergi ke orang yang engkau utang, bayar 500 dinar tersebut. Sudah 3500 dinar di tangannya dia. Dia bingung masih. Dia jalan lagi ke rumah itu orang terakhir. Itu orang yang dia utang. Begitu dia mau ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung dipeluk juga. Kenapa semua orang semacam ini? Apa yang dilakukan? Aku kan kriminal. Aku telah menyalahi janjiku. Aku sekarang datang mau bayar, tidak usah bayar lagi. Cukup. Aku sudah ridha utangmu itu, dan ini 500 dinar lagi untuk engkau. Ini 500 dinar lagi untuk engkau. Kenapa? Apa sebabnya? Gara-gara engkau semalam aku bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi katakan kepadaku, kalau engkau maafkan orang yang menghutang dirimu, maka aku akan memaafkanmu di yaumil qiyamah dan aku akan membawamu ke surga bersamaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu orang yang memiliki hutang, yang punya uang yang dihutangi itu mengatakan, sungguh itu 500 dinar terlalu murah untuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat, ini berkah salawat, berkah Nabi Muhammad, berkah Sayyidina Muhammad. Ketika dia punya masalah, dia taruh Nabi Muhammad di solusi masalahnya, masalahnya selesai, bahkan bisa mendapat lebih daripada masalah, lebih daripada rezeki, lebih daripada solusi masalah yang bisa dia dapatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan dalam Al-Qur'an, wa'lamu anna fikum
Rasulullah. Ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan ini Maulid, ini bulan Rabiul Awal mengkirahkan kita, memberikan kita semangat untuk insya-Allah lisan tidak pernah luput daripada salawat kepada Nabi Muhammad. Berniat mulai malam ini untuk setiap malam atau setiap hari salawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali minimal, ya. Dan hati ini terpaut dengan Nabi Muhammad, ikuti daripada sunnah Nabi Muhammad, dan kaki ini arahkan di mana ada Nabi Muhammad namanya disebut di situ. Kita wajib hadir di situ untuk mendengar, untuk mengobati rindu kita dan kangen kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sama-sama kita salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya habibi ya Muhammad, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqain, ya muhayyan ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Ayo sama-sama terakhir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis ini kita dipandang oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di dalam majlis ini kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki hajat apapun mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan terikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arbutna bihadzal nabi Muhammad. Allahumma qarribna ma'an nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahyina bihubbin nabi wa amitna bihubbin nabi wa ahshurna fi zumrati habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi wajma'na wa hababan lana fi dharikal firdaus ya rajwana. Rabbi wajma'na wa hababan lana fi dharikal firdaus ya rajwana. Rabbi wajma'na wa hababan lana fi dharikal firdaus ya rajwana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.